Selamat malam teman-teman. Kita udah sepakat kan bahwa pendidikan anak dari 0 sampai 17 tahun itu adalah tanggung jawab kita orang tua. Buat teman-teman yang masih anak-anak, anak-anak 0 sampai 17 tahun, Anda masih tanggung jawab orang tua gitu. Jadi Anda harus patuh. Kalau secara etika, secara norma Anda harus patuh pada orang tua sebelum Anda dewasa gitu. Kita juga tahu bahwa pendidikan kita di Indonesia ini di papan bawah kan teman-teman. Ya, pendidikan kita itu secara umum jelek. Walaupun kita udah berusaha merubah sistem pendidikan dari zaman dulu mungkin Pak Karno sampai sekarang Pak Presiden sekarang, sistem pendidikan nasional kita diubah terus-terusan diperbaiki gitu kan, dan kita sebagai warga negara perlu mendukung itu supaya ada ditemukan kebaikan bagaimana caranya mendidik yang lebih baik. Kalau urusan negara biarlah nanti para pengurus negara, pemerintah yang ngurusin. Setidaknya kita kalau untuk di rumah, di keluarga gitu, bagaimana sih sistem pendidikan yang baik untuk anak-anak kita, karena walaupun anak-anak sekarang mungkin teman-teman orang tua juga merasa bahwa anak-anak sekarang itu lebih banyak membantah kan. Jadi nggak bisa kayak dulu tuh kamu jangan duduk di depan pintu, kenapa mah, nanti jauh jodoh, percaya. Kalau nggak sekarang nggak bisa begitu. Yang pamali yang nggak logis itu udah nggak didengar sama anak-anak sekarang, dan itu sisi positif, bagus itu. Kalau buat saya sendiri, saya seneng kalau anak-anak saya ngelawan ke saya, karena dengan begitu mereka terus berpikir bagaimana caranya untuk menemukan yang lebih baik gitu, gimana lebih baik dari orang tuanya. Nggak bisa kan kita membantah sesuatu yang sayang peduli ke kita, sementara kita malah lebih jelek ya. Kita tidak bisa membuktikan bantahan kita kalau begitu. Itu yang jadi dasar pemikiran kenapa saya seneng kalau ngelihat anak-anak membantah ke orang tuanya. Yang kedua juga, kita kan hidup ini bergerak maju ya, bergerak ke depan. Kita yang udah ketinggalan zaman, orang-orang tua yang udah ketinggalan zaman, ya perlu mengakui bahwa memang tuntutan zaman harus pemikiran-pemikiran yang cerdas, yang brilian gitu, supaya kita bisa terus berkembang gitu. Jadi teman-teman orang tua jangan berkecil hati, jangan sedih kalau anak-anaknya ngelawan. Ya bagus lah, emang harus begitu. Kalau di kuliah juga kan ditemukannya penemuan baru karena ada bantahan dari yang lama gitu. Nah, saya di kesempatan ini pengen bahas tentang ini, punish and reward. Punish and reward. Punish and reward itu biasanya kan orang kalau melakukan hal yang baik terus diberi hadiah begitu ya. Kemudian kalau dilakukan hal yang buruk dihukum. Kalau di negara maju itu jelas loh. Misalnya jam pulang sekolah setiap harinya jam 7 malam maksimal gitu. Ketika anak itu lebih dari itu, orang tua itu bisa mempanis. Wah, kamu dikunci di kamar selama 7 jam misalnya gitu. Saja kamar mandi bau gitu. Itu bisa. Kalau di kita kan jarang sekali karena orang-orang tua kita termasuk saya sendiri toleransinya mah tinggi gitu kan. Jadi punish and reward menurut teman-teman gimana gitu. Itu mungkin kalau buat sebagian orang-orang punish and reward dianggap sebagai suatu hal yang bagus gitu. Coba kita ingat pepatahnya, bukan pepatah ya, pendapatnya Immanuel Kant. Kalau kata Immanuel Kant, jika Anda menghukum anak karena nakal dan memberi hadiah karena baik, ia akan melakukan yang benar hanya demi hadiah loh. Dan ketika dia keluar ke dunia dan menemukan bahwa kebaikan itu tidak selalu dihargai dan kejahatan tidak selalu dihukum, banyak kok orang salah malah bebas gitu kan, dia akan tumbuh menjadi manusia dewasa yang hanya berpikir tentang apa yang dia bisa dapatkan di dunia gitu. Dia akan memandang benar atau salah berdasarkan keuntungan apa yang ia dapatkan untuk dirinya gitu. Coba teman-teman perhatikan ya sifat kita sekarang. Soalnya di jalan aja kan kita yang melanggar rambu lalu lintas yang paling gampang, kita yang kelihatan setiap hari lewat kan rambu lalu lintas. Orang yang melanggar rambu lalu lintas nggak dihukum gitu kan. Terus gimana dong? Orang makin ugal-ugalan, makin semaunya, makin sampai nake dewe gitu.
itulah akibatnya kalau kita mengutamakan punish and reward. Enggak, punish and reward itu salah. Saya juga kalau saya karena nggak mampu ngasih reward terus-terusan, makanya saya nggak seneng punish and reward. Saya lebih suka menyampaikan berdasarkan logika aja gitu. Saya ingat waktu anak saya umur berapa ya dulu, waktu umur 5 tahun kali, waktu di Bekasi, dia tuh terus-terusan megang ini lampu tempel gitu, bukan listrik. Saya waktu itu belum ada listrik, udah ada, cuman waktu mati lampu gitu kan suka pasang lilin atau pakai lampu tempel. Itu anak saya yang kecil itu megang lagi. Saya udah jagain sampai capek, saya udah terus-terusan dia bolak-balik. Akhirnya aduh saya pusing, capek, udah saya biarin aja lah. Akhirnya dipegang sama dia, panas, nangis dia. Nah setelah kejadian itu, dia setiap kali ngelihat lilin lampu ditiup, jangankan ini yang lilin beneran, lilin dipoto ditiupin sama dia. Itu. Tapi saya kalau ngejelaskan ke anak-anak kan susah juga, ini panas loh gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga, bertahap, mungkin seiring waktu tidak semua bisa dipahami saat itu kok gitu. Kayak inilah misalnya yang buang sampah di sungai gitu, kalau di negara maju kan orang-orang ngasih taunya, walaupun ke anak-anak itu sesuap-sesuap bertahap, jangan buang sampah di laut karena begini, nanti kalau buang sampah di laut nanti ikan-ikan tuh kan makan sampah, udah makan sampah mati ikannya atau sakit. Nah kalau ikannya sakit nanti kan pas dia nanti kita makan ikan yang sakit, nanti kita juga yang jadi sakit gara-gara apa? Gara-gara kita buang sampah di laut begitu. Jadi logika yang diutamakan tuh logika, pemahaman logika walaupun kepada anak-anak gitu. Jadi kalau pendapat saya ya, saya minta masukan ke teman-teman, soalnya saya juga ingat dulu di daerah Kuningan ada sebuah kolam itu memang ikannya langka gitu. Itu dengan dengan pamali katanya, dengan diinikan keyakinan mistis bahwa di situ tuh ikannya ikan keramat, dan karena keyakinan itu, kepercayaan itu, maka ikan itu jadi lestari sampai saat ini gitu. Itu di Kuningan gitu. Emang positif sih. Kalau dilihat dari situ positif, ikannya jadi terjaga. Tapi sisi negatifnya adalah orang-orang kita itu jadi percaya tahayul. Coba memberikan pemahamannya bukan begitu. Ya mungkin dicolongin kali sama orangnya. Ya itulah emang sulitnya gitu. Tapi ya kalau saya sih tetap berpandangan bahwa yang benar itu dijelaskan dengan logika sih, dengan dia masuk akal, yang dia cerna, dia mengerti gitu. Dengan begitulah kita maka bisa mempersiapkan anak-anak kita gitu, keluarga kita untuk bisa menerima segala macam yang mungkin terjadi dalam hidupnya di masa mendatang, dan terus berpikir logis dan menerima gitu, kira-kira begitu. Itu yang saya sampaikan untuk kesempatan ini ya. Selamat bermalam Jumat. Terus jangan salah juga, orang kalau bilang malam Jumat katanya malam buat gituan. Ada juga yang bilang malam Jumat tuh banyak hantu, banyak pocong. Sekarang logika aja ya, malam Jumat kan malam buat ibadah, masa hantu pada keluar? Itu aduh, hal-hal seperti itu udahlah hal-hal yang gak logika, jangan dikedepankan. Kita kedepankan hal-hal yang reasonable dan masuk akal. Kira-kira demikian. Terima kasih. Selamat berjalan malam Jumat. Selamat Om Jakral. Awesome. Sekarang kita coba sarap-sarap jarinya. Oh, jari sus. Iya, tak apa-apa dis. Saya pasus. Mau suster apain juga saya pasrah. Ya, yang penting enak. Ya, mulai ya. Iya sus. Gimana rasanya? Enak sus. Enak. Sekali lagi ya. Sekali lagi, boleh? Ya, enak sus. Nih sus.